Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik semuanya. Sudah ada yang makan semua? Udah ada sarapan? Belum, Bu. Belum sarapan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya di sini siapa? Baris kita, Bu. Boleh dibantu pemimpin doanya, Mbak? Baik, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Ada yang nggak masuk, tah? Ada, Bu. Vicky Izatul Afkarina, Hilyatun Nisa, Hadir, Bu. Husnul Hasanah Putri Dewi, Hadir, Bu. Husnul Hawatim, Hadir, Bu. Intan Permatasari, Hadir, Bu. Karisma Putri Noviana, Hadir, Bu. Muhammad Abdul Rohim. Izin. Oh, izin. Muslihatul Faize, Izin, Bu. Novita Yunianingsih, Hadir, Bu. Nur Faiza Muslifatul Kamelia, Izin. Nurul Wasilatul Rafi'ah, Hadir, Bu. Rizkita, Hadir, Bu. Salman Al-Farisi, Siti Nur Afifah, Syafiatul Maulidiyah, Hadir, Bu. Muhammad Faza Abdu, Muhammad Iqbal, Nikmatur Rahmah, Hadir. Nur Hayati, Hadir, Bu. Reni Safitri Ramadhani, Risma Fernanda Syafi'iyah. Bu, izin ke kamar mandi. Oh ya, silakan. Jangan lama-lama ya. Sakit, Bu. Oh, sakit. Ya, ya. Salsabila Nadia, Hadir, Bu. Seli Salsabila. Izin, Bu. Oh, izin. Siti Nur Aziza, Hadir, Bu. Yuliati. Izin, Bu. Oh, yang barusan itu ya. Ya, Bu. Muhammad Satria Hidayatullah. Gak ada, Bu. Oh, Alfa. Gak masuk, Bu. Alfa ya. Ada. Zahwa Salsabila Nurul Laili. Izin. Oh, izin. Baik, sebelumnya masih ada yang ingat tentang materi sebelumnya, sebelum Bu Guru? Tentang LKNB. Di LKNB itu ada apa saja? Asuransi. Pegadaian pinjaman, pasar modal, dan lain sebagainya. Baik, kalau itu yang kemarin itu menjelaskan tentang jenis-jenis LKNB, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang mengetahui peran industri keuangan non-bank dalam kehidupan sehari-hari. Mana PPT-nya ya? PPT. Peran penting industri keuangan non-bank. Jauh ya. Industri keuangan non-bank yang bisa disingkat juga dengan IKNB karena anak sekarang itu lebih suka dengan yang singkat-singkat biar gak terlalu panjang, nanti Ibu akan disingkat dengan IKNB. Apa IKNB anak-anak? Pinter. IKNB memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dengan menyediakan berbagai layanan keuangan yang melengkapi peran bank. Industri keuangan non-bank membantu masyarakat dalam menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, dan memberikan proteksi finansial melalui produk seperti asuransi, pembiayaan, dan investasi. Selain itu, industri keuangan non-bank ini juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, dan membantu sektor usaha termasuk UMKM. UMKM, ada yang tahu apa itu UMKM? Bagus. Next, selanjutnya ialah ada mengidentifikasi sumber pendapatan. Yang pertama ialah ada menyediakan alternatif pembiayaan. Jadi, industri keuangan non-bank itu juga menyediakan alternatif pembiayaan seperti pembiayaan modal, terus ada juga pembiayaan konsumen, modal kerja, dan juga investasi yang
membantu menyediakan kebutuhan finansial, baik itu untuk perusahaan atau untuk individu. Selanjutnya itu ada memberikan proteksi finansial. Perusahaan asuransi di dalam industri keuangan non-bank itu menyediakan finansial melalui berbagai jenis asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan properti. Yang mana ini membantu masyarakat dalam mengurangi resiko dan melindungi resiko kecurangan. Selanjutnya ialah mendukung pertumbuhan UMKM. Industri keuangan non-bank itu berperan penting dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan usaha mikro menengah dalam pertumbuhannya, yaitu dengan menyediakan akses pembiayaan dan modal venture. Jadi, industri keuangan non-bank itu mendukung dengan cara memberikan pembiayaan dan modal venture agar UMKM tersebut itu mengembang, maksudnya lebih maju gitu. Selanjutnya ialah meningkatkan inklusi keuangan. Industri keuangan non-bank itu membantu memperluaskan akses layanan keuangan ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang belum terlayani oleh bank. Kan banyak, seperti di desa-desa kecil itu kan banyak bank-bank besar yang belum nyampe di desa-desa kecil. Jadi industri keuangan non-bank ini hadir bukan cuma di kota-kota aja, melainkan di desa-desa kecil dan untuk masyarakat-masyarakat kecil. Melalui lembaga apa, Bu? Yaitu melalui lembaga keuangan mikro, pegadaian, atau produk keuangan syariah. Selanjutnya ialah asuransi. Asuransi adalah selanjutnya ialah mengetahui berbagai kegiatan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara kamu sebagai tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung yang tertanggung yang akan melindungi kamu dari kerugian akibat hal-hal tak terduga seperti kecelakaan, sakit, atau kerugian lainnya. Kamu hanya perlu membayar premi yaitu sejumlah uang secara berkala. Contohnya seperti gini. Saya itu hari ini sakit. Tapi saya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya karena saya sudah mempunyai asuransi. Ketika kita sakit, tapi kita mempunyai dana asuransi, nanti kita tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya karena sudah ditalangi oleh asuransi. Sedangkan asuransi ini bukan cuma untuk kesehatan anak-anak, ada asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi kehilangan, dan asuransi kesehatan ini. Selanjutnya ialah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yang pasti ini adalah tempat kita meminjam uang ya, bukan meminjam seseorang ya. Koperasi simpan pinjam ini adalah badan usaha yang beranggota per orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Jadi koperasi simpan pinjam ini bukan milik negara tapi milik masyarakat atau perorangan gitu. Contohnya seperti apa, Bu? Biasanya kalau di daerah-daerah kita itu kayak Bank Mekar. Ada yang tahu Bank Mekar? Ya, Bank Mekar itu adalah termasuk koperasi simpan pinjam. Terus kalau Bank BCA, Bank BRI, kalau seperti itu Bu, itu apakah termasuk bank koperasi simpan pinjam? Tidak, itu bukan termasuk koperasi simpan pinjam. Terus apa bedanya lagi kalau koperasi simpan pinjam sama koperasi biasa? Kalau koperasi simpan itu koperasi simpan itu bunganya koperasi simpan pinjam ini bunganya lebih rendah. Terus yang koperasi biasa itu bunganya lebih besar. Sedangkan kalau koperasi pinjamnya itu sebaliknya. Kalau di koperasi ini lebih besar, kalau di koperasi biasa, maksudnya di bank biasa itu lebih rendah. Jadi saling ada keterbalikannya gitu, teman-teman. Selanjutnya ialah perusahaan sewa guna leasing. Leasing adalah cara pembiayaan untuk mendapatkan barang modal seperti kendaraan atau mesin dengan sistem sewa dan pembayaran secara berkala. Contohnya seperti gini. Saya mempunyai perusahaan mesin.
Kemudian Mbak Sela mempunyai perusahaan manufaktur. Otomatis perusahaan manufaktur itu kan membutuhkan mesin ya kan, nggak mungkin pakai tangan terus gitu ya. Terus gimana caranya agar Mbak Sela mempunyai mesin tanpa membeli? Nah, caranya Mbak Sela bisa meminjam mesin kepada saya dengan biaya yang sudah ditentukan oleh saya yang mempunyai perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya ialah pegadaian. Penggadaian. Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga ke pihak tertentu agar memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan atas ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Contohnya seperti gini ya. Saya saat ini sangat membutuhkan uang. Tapi saya mempunyai sebuah emas. Namun saya ini sayang untuk menjual emasnya. Bagaimana sekiranya saya mendapatkan uang tanpa menjual emas tersebut? Caranya ialah dengan menggadaikan atau menjaminkan emas saya kepada pegadaian. Jadi gadai itu sama saja seperti menjaminkan barang kita, meminjam dengan cara menjaminkan sesuatu barang kita. Apa harus pakai emas sama kendaraan aja, Bu? Tidak, kalau kita nggak punya emas, kalau kita nggak punya kendaraan, kita bisa pakai sertifikat tanah. Sertifikat tanah, handphone, atau memakai laptop. Kalau nggak punya laptop gimana, Bu? KTP ya, bisa KTP. Nanti, kalau kita ingin mendapatkan barang yang kita gadai tadi, gimana caranya, Bu? Nanti kita bisa menebusnya kembali dengan harga yang sudah ditentukan dalam perjanjian tersebut. Terus kalau kita nggak bisa menebusnya kembali, sedangkan waktunya udah sampai, biasanya itu diambil oleh pegadaian tersebut. Jadi harus tepat waktu, teman-teman, anak-anak. Yang terakhir itu ada dana pensiun. Sebelumnya Bu Guru mau tanya, di daerah kalian ada nggak bapak-bapak atau kakek-kakek yang udah tua, nggak bekerja, tapi mereka itu dapat uang atau dapat bayaran? Ada banyak. Banyak ya? Oh, Masya Allah. Oh, kakek Mbak Husnul ya? Kerja apa kakeknya, Mbak? Sarah. Masya Allah, abdi negara ya? Oh, Mbak Husnul abdi pondok. Masya Allah. Dana pensiun adalah sejumlah uang yang disisihkan secara berkala selama masa kerja aktif seorang untuk digunakan sebagai sumber penghasilan setelah memasuki masa pensiun. Jadi gini, contohnya seperti apa, Bu? Kalau di daerah kita itu kayaknya kebanyakan yang dapat dana pensiun itu kan kita desa ya, kebanyakan itu PNS ya, seperti guru ya. Karena saya punya kakek saya itu udah meninggal, tapi nenek saya itu setiap bulannya dapat bayaran. Terus ketika saya ditanyakan, kenapa sampean dapat bayaran? Karena, sampean dapat bayaran, Nek, gitu ya. Karena kakek kamu dulu PNS. Sebelum saya tanya, tahu PNS itu apa? Panas tah? Ternyata bukan. PNS itu pegawai negeri sipil. Oh, ternyata pegawai negeri sipil itu harus jadi bersih-bersih apa-apa gini saya. Ternyata PNS itu bukan bersih-bersih, bukan hanya bersih-bersih, melainkan seperti guru. Terus kayak kakeknya Mbak Husnul abdi negara. Terus, apanya itu? Terus ada juga seperti yang tukang cleaning service negara itu juga masuk PNS. Terus ada juga yang ngecek bahasa ngecek ya? Ya, ada juga yang memperbaiki jalan-jalan itu juga ada loh yang PNS, tetangganya saya. Baik, gimana anak-anak? Paham? Apa? Boleh Bu Guru berpantun sedikit agar tidak terlalu bosan? Jangan terlalu kejar dunia. Hidup ini bersantai saja. Jika ada yang mau bertanya, saya persilakan sekarang juga. Ada yang mau bertanya anak-anak?
tidur? Tidak. Ya sudah, kalau gitu, Ibu, saya mau tanya. iya apa? Kalau perusahaan asuransi itu kan kalau kita menggadaikan apa? Kalau pegadaian, Hah, kalau kita menggadaikan barang kita sih. mic-nya mana? Izin bertanya Iya, ya Ibu. Nafita. Kalau kalau semisal kita nih, saya punya emas, Iya. terus saya gadaikan nih di pegadaian. Nah, kalau ada waktunya nggak ketika kita menggadaikan barang kita itu? Ada, kan ada prosedur perjanjiannya. Oh, terus kalau sudah selesai waktunya itu gimana? Ya harus ditebus. Kalau tidak ditebus, nanti itu bisa diambil Diambil. oleh pegadaiannya tersebut. Oh, iya iya ya. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih juga. Mungkin ada. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Bu Guru kasih tugas ya per kelompok. Coba hitung dari belakang. Ini ada 5 kelompok. Hitung dari 1 sampai 5. Dari belakang, barisan belakang. 2, 3, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Baik. Kelompok 1 mana? Ini. Ini ya. 3. Gabung sama kelompoknya masing-masing ya. Yang 5 ini Mas Bisbah cariin loh. Bu Guru kasih waktu 20 menit cukup enggak? Kurang. Oh iya. Mana? Apa? Usaha layanan pegadaian. Usaha ini ya, maaf, tipu. Kurang banyak ya soalnya. Masya Allah. Kelas ini pinter-pinter banget ya. Oh. Iya. Masya Allah, pinter-pinter sekali anak-anak ini. Nggak boleh pertengkar anak-anak. Udah anak SMA ya. Iya, Ibu. Ada yang bisa dibantu? Ada yang kesulitan? Belum. Nanti kalau ada yang kesulitan boleh bertanya ya, tapi jangan tanya jawabannya.
Mbak Sise, kenapa Mbak Sise? Pusing tak Mbak Sise? Hah? Jangan gitu, itu temannya kamu. Mbak Tin ada yang kesulitan tak Mbak Tin? Enggak. Saya izin kamar mandi dulu. Oh ya, silakan. Sendirian ya? Mbak Nobita, ada yang kesulitan Mbak Nobita? Saya baca Ibu. Oh ya. Mana? Satu ini apa? Apa saha? Apa ini? Usaha, itu usaha. Maaf ya, tipe. Karena namanya juga manusia. Buat salah juga. Mbak Sisa kenapa? Ngantuk tak? Apa kita harus perlu ice breaking dulu? Enggak. Tidak, Bu. Mbak Sisa sama Mas Misbah jangan bucin dulu ya. Maksudnya jangan bergurau. Udah besar, gak boleh bergurau terus ya. Ya. Mau tak pukul tak? Gak boleh gitu ya. Gak boleh gitu ya. Ayo Mbak Sisa sama Mas Sudur ikut mengerjakan ya. Udah selesai tak Mbak Vicky? Oh belum, mau nulis. Udah selesai tak Mbak Bella? Oh iya. Sulit. Tadi bilang gampang. Gak apa-apa, dikoreksi lagi. Takut ada yang salah. Mbak Sela. Ini lagi musyawarah. Oh, lagi diskusi ya.
Sudah selesai Mbak Ten sama Mbak Husnul? Oh, lagi bermusyawarah ya? Ada yang sudah selesai anak-anak? Oh, belum. Oh, lagi baca ceritanya. Yang sulit yang mana, Mbak Via? Enggak, itu cuma 5 kok. Tadi katanya kurang soalnya. Bukan kurang, ibu kelebihan. Ini kelompoknya Mbak Riris udah selesai. Dikoreksi lagi ya, takut ada yang salah. Ketuanya Mbak Riris ya ini? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh. Sudah? Masya Allah, ini kelompok berapa? 4. Masya Allah, kelompok 4 udah selesai anak-anak. Semangat ya, pelan-pelan aja. Iya, masih pasti. Yang penting pasti benar. Kalau sudah, tinggal kelompoknya Mbak Vicky, tunggu ya. Sabar ya anak-anak. Ibu. Sudah selesai semua anak-anak. Sudah, Bu. Yang lama ditinggal. Baik, kalau udah selesai, siapa yang mau maju duluan? Dari kelompok berapa? Kelompok kita, Bu. Kelompok berapa, Mbak Risma? Kelompok 3 ya udah ayo maju duluan untuk mempresentasikan tugasnya. Kelompok 2 di sini. Antri, Bu. Diacak aja ya? Apa gimana? Oh, anu aja, antrian aja. Ibu kelompok 5 ngantri ya. Ya, ayo kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pegang kamu.
Ayo, ayo anak-anak. Duduk. Baik, ini Mas Iqbal baca dulu soalnya, baru dijawab. Soalnya nomor berapa, Bu? Nomor 1. Dan nomor 1. Ah, apa apa usaha layanan pegadaian yang disebut dalam kisah Aris di atas? Jelaskan kegunaannya secara singkat. Jawabannya gadai mas. Layanan ini memungkinkan seseorang menyimpankan emasnya untuk mendapatkan pinjaman yang uang tunai, emasnya tetap bisa kembali dalam waktu tertentu. Itu Bagus. saja, Ada Bu. yang mau menyanggahkan jawabannya kelompok 1 ya? Kelompok 3. Kelompok 3, ada yang mau nyanggah? Bagus. Kalau gitu, silakan duduk. Selanjutnya, soal nomor 2. Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2. Oh ya, ya udah Mas. Ayo. Silakan maju ya, kelompok 2. Soalnya dulu Bu ya. Iya, soalnya dibaca dulu baru jawaban. Soal yang nomor 2 yaitu dalam cerita di atas, mengapa Pegadaian menyarankan Aris untuk menggadaikan emas bukan langsung menjual? Apa keuntungannya? Jawaban dari kelompok kami yaitu karena jika dijual langsung dia bisa menyesal. Jika harga emas naik di masa depan, keuntungannya Aris tetap bisa emas itu, dan jika ditebus bisa untung besar karena nilainya naik. Bagus. Ada yang mau nyanggah atau menambah jawabannya kelompok? Kelompok 2? Mau menyanggah, Mbak? Mbak Sela mau menyanggah atau menambah? Oh, tidak. Baik. Makasih ya. Selanjutnya, soal nomor 3. Kelompok 5 mau menjawab katanya. Ayo Mbak Riris maju. Oh, Mbak Sise. Ayo Mbak Sise maju. Baca soalnya dulu baru jawaban ya. Soalnya, apakah siswa SMA bisa mulai menabung emas di Pegadaian? Jika iya, apa saja keuntungan yang bisa didapatkan? Jawabannya bisa. Keuntungannya mudah, aman, mulai dari nominal kecil. Yang bisa didapatkan, harga naik bisa untung. Begitu, Bu. Bagus. Ada yang mau menyanggah atau menambah jawabannya Mbak Sise? Nggak ada. Ya udah, sekarang soal nomor 4 ya. Ayo kelompok berapa yang mau maju? Soal nomor 4. Kelompok berapa Mbak Yuli? Oh, kelompok 1. Ayo. Soalnya dulu dibaca. Menurut pendapatmu, bagaimana Pegadaian bisa membantu masyarakat saat mengalami keadaan darurat keuangan? Jawabannya ialah Pegadaian bisa membantu dengan memberikan pinjaman cepat berdasarkan nilai jaminan yang artinya tidak menjual jaminan sepenuhnya. Terima kasih, Bu. Baik. Ada yang menyanggah atau menambah jawabannya kelompok 1? Baik, sekarang soal nomor 5. Kelompok berapa yang belum maju? Kelompok 4, Bu. Oh ya, ayo kelompok 4 maju. Oh, namanya King. Ayo Mas King maju. Ini mic-nya ada di Soalnya dulu ya dibaca.
Tinggal soal nomor 5, Mas. Tadi gak dengerin ya temannya. Nomor 5 sudah dibaca sama teman kita. Oh, berarti nomor berapa yang belum dibaca? Nomor 4. Ya udah nomor 4 dibaca. Aziza salah. Iya, saya nomor 4 baca. Nanti nomor 3 belum. Oh, nomor 3 ayat Mas King baca ya nomor 3. Apa perbedaan antara menjual emas dan menggadai emas di pegadaian? Jelaskan dengan bahasa sederhana. Jadi menurut diskusi kelompok kami, Bu, perbedaannya ketika kita menggadaikan barang biasa seperti laptop atau HP itu harganya tetap sama ketika kita mengambilnya. Bahkan bisa menurun nilainya. Sedangkan kalau kita menggadaikan emas atau perak, semakin ke depan ke tahun itu, tahun demi tahun itu nilainya makin tinggi. Jadi kita bisa menjualnya lagi gitu dengan harga yang tinggi. Jadi kita beli emas ya atau perak ya, karena setiap tahunnya akan meningkat harganya. Oh iya, maksudnya menggadaikan. Ada yang mau menyanggah jawabannya Mas Faris? Oh ya, ini kelompok berapa, Mbak? Kelompok 1, Bu. Oh ya. Nomor 3 ya, Bu. Iya. Menjual emas ini ialah Aris kehilangan emas itu selamanya dan hanya mendapat nilai jual saat itu. Terus menggadaikan emas tersebut ialah Aris mendapatkan uang dari nilai taksir emas, tetapi emas itu dapat ditebus kembali setelah kebutuhan selesai gitu, Bu. Oh ya, bagus. Berarti lebih baiknya daripada kehilangan kita gadaikan aja dulu gitu. Nanti baru ditebus gitu. Baik. Saya lihat anak-anak pada banyak yang nggak fokus ya. Ada yang ngantuk, ada yang gurau. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Iya. Ayo berdiri dulu. Kalau jadi gini, instruksinya. Kalau Bu Guru bilang, Marina, kalian gini, pegang diri sendiri. Kalau Bu Guru bilang, menari, kalian gini ya. Kalau Bu Guru bilang di atas, pegang pundak. Kalau Bu Guru bilang menara, kalian gini tangannya ke atas. Ingat? Kalau menara gimana? Kalau Marina? Kalau menari? Ya udah. Bu Guru nyanyi ya, Bu Guru lihat satu-satu. Awas ada yang salah. Nyanyi bersama-sama. Ya, nyanyi bersama-sama. Marina menari di atas menara, menara menari di atas Marina. Lagi. Oh, kurang nyari. Oh ya udah. Oh Bu Guru yang instruksi ya. Marina menari. Mas Misundur salah. Ayo maju dulu. Ayo maju dulu. Mas Misbah salah barusan. Gak fokus ya. Ini masih awal loh. Lanjut ya. Ayo, yang fokus. Marina menari di atas Mbak Yuli sama Mbak In ya? Mbak In salah? Oh enggak, oh bener, ya udah. Mbak Sisa sama Mbak Yuli? Oh ya udah, Mbak Sisa sama Mbak Yuli maju. Enggak apa-apa, yuk maju. Masih kurang? Satu kali lagi ya. Ya udah, dengarkan instruksinya ya. Marina menari di atas menara, Ayo, Mbak Vicky maju. Terima kasih anak-anak. Ini mau dihukum apa kira-kira? Nyanyi apa? Ayo nyanyi apa? Apa ini sama nyanyi? Oh ini beda-beda apa sama nyanyi? Oh beda.
karena ini ada 4, jadi 2-2 ya. Yang ini nyanyi apa yang 2 ini? Nyanyi kereta malam. Tahu nggak Mbak Yuli nyanyi kereta malam? Tahu Mbak kereta malam? Nggak tahu katanya. Kayaknya perlu belajar dulu sama Mbak Bella. Apa? Ayo kira-kira selain itu. Cica pakai apa? Pakai iya. Ayo Mbak Yuli sama Mas Misbah nyanyi cica-cica pakai i. Pakai i aja ya yang itu. Ayo. Ayo nyanyi. Pakai U aja dah. Pakai ya, Mbak Sise aja ya, pakai U ya. Ayo pakai i. Ayo pakai i. Ayo sama Mas Misbah. Ayo Mas Misbah mau pos apa? Cici. Iya. Ayo Mas Misbah bunyi. Cici. Kalau nggak mau nyanyi nanti push up aja ya. Gimana? Mau push up apa mau nyanyi? Nyanyi berdua ya. Ya berapa, Bu? Ayo, mau push up berapa? Kira-kira mau push up berapa kali? Oh nyanyi aja katanya temannya nyanyi. Ayo, harus kompak. Ayo kan tadi salah. Ini hukumannya. Ayo nyanyi. Ayo nyanyi bareng. Ayo. Cici. Ding. Diem mirip. Ini gak nyanyi ini. Ayo nyanyi. 1, 2, 3. Cici. Baik, terima kasih Mas Misbah, terima kasih Mbak Yuli. Ayo sekarang Mbak Vicky sama Mbak Sisra dulu ya. Ayo nyanyi cica-cica pakai U apa O? Ayo pakai U ya. Ayo. Jangan bergurau ya. Ayo jangan ditertawa. Kamu. Iya, ayo. Ayo 1, 2, 3. Dun. Kalau di berarti du, pakai U kan? Ayo, 1, 2, 3. Merunuk. Kudu. Sudah bu. Ayo lanjut. Sampai selesai. Tadi sampai selesai. Dutung 10. Baik, terima kasih ya Mbak Siswa sama Mas Rizky. Gimana anak-anak, seru tidak? Baik, kalau begitu gimana kalau kita kuis dulu? Kita kuis ya. Bu Guru mau ngetes sejauh mana kalian paham materi hari ini. Pelan-pelan ya. Wifi-nya nggak ada. Ya.
Udah masuk belum? Saya. Saya wifi-nya. Karena ini di sini jaringannya nggak bisa, terus waktunya udah sampai. Gimana kalau PR aja kuisnya ya di rumah? Tapi ngerjain semua ya? Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.